Oke, selamat pagi. Hari ini saya Pak Dwiki mendapat tugas dari Mas Keker ya sama Kak San untuk bertemu dengan seorang narasumber baru yang namanya adalah Pak Kadar. Oke, kita sambut dulu Pak Kadar. Oke, selamat pagi Pak Kadar. Selamat pagi, Ya, bagaimana kabarnya Pak Kadar hari ini? sehat-sehat, baik. Baik ya. Oke, alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, Pak Kadar, Ya, untuk pagi hari ini nih di Bisa Podcast, Ya. Pak Kadar boleh cerita nggak asalnya Pak Kadar ini dari mana? asal saya itu dari Jember. Oh, dari Jember. Waduh, berarti bisa bahasa Madura dong. Bisa, Bisa, ya? karena keluarga saya itu keluarga yang kurang mampu. Oh, Ya biasa tani di desa. Karena tahun itu saya masih SMP kelas 2, ibu saya meninggal. oh, Saya sebagai pengganti ibu juga yang masak saya, yang menurut adik-adik saya, bapak saya itu kerjanya di sawah. Jadi ya sebagai ibu masak, ya mulai adik 2 masih kecil, masih kelas SD kelas 1, satunya masih berangkat. Jadi kita membantu seperti ibu iya, seperti kakak iya, sekolah iya. Nah, karena saya ikut membantu Bude saya itu depannya rumah saya itu. Nah itu punya kambing. Saya selalu memelihara kambing 4 ekor, suruh maru lah. Terus saya pelihara lagi itu sudah beranak 6. Yang 2, 6, saya dikasih 3. oke. Karena dikasih 3, saya jual. Uangnya dikasihkan saya. Saya masih ingat waktu itu 24.000 waktu itu, tahun Kira-kira? 80-an. Oh, tahun 80-an ya. Ya, Tahun saya 80-an dapat duit berapa, Pak Kadar? 24.000. 24.000. Ya, Kalau hari ini gini kira-kira 24.000 dianggap ya berapa, mungkin Pak Kadar? 24 juta mungkin kali. Oh iya. Oh, banyak ya. Ya, berarti ya. karena takut taruh kaki kiri kanan gitu. Pesannya Bude saya itu, panggil Haidar, kamu di sini desa, mungkin kamu nanti menikah kawin sama orang sini, lebih baik mau ke Surabaya, susulan masmu neng Surabaya jadi supir, nang alamatnya nang Perak. Oh iya Bude, pakai stuning Bude, aku tak Bude rono Bude. Nah, berangkatlah saya ke Surabaya, naik bis Akas ke Joyoboyo. Ke Joyoboyo. Nah, Di itu usia berapa waktu itu? 17 tahun. 17 tahun. Oh, Ya. oke. Karena ke Joyoboyo itu mau ke Perak itu naik bemo ke Perak. Di Perak itu truk itu banyak sekali di situ. Sampai nunggu 2 hari, mungkin aku tidur di pos itu sampai ketemu kakak saya itu. Sama ketemu, saya diajak ngernet. Nah, akhirnya saya ngernet karena 1 tahun. Karena saya ingin nyupir. Saya dapat supir itu yang sangat tua sekali. Umurnya kira-kira 65-70-an, sudah tua, pensiunan angkatan laut. Oke, sebelum dilanjut Pak Kadar, sebelum dilanjut nih, kalau boleh tahu Pak Kadar sekarang usia berapa ya? Sekarang usia saya 68. 68 ya. Oh, oke, berarti sangat senior ya Pak Kadar ya. Oke, Pak Kadar, mohon maaf nih saya putus. Boleh nggak menyapa teman-teman Bisa Podcast dulu dalam bahasa Madura mungkin Pak Kadar? Oh, itu nanti itu kalau korak-korak itu nanti Oh, begitu ya. Karena kalau kesannya supir itu ya. oh ada ceritanya sendiri Ya, nanti ya Pak Kadar ya. ceritakan itu ya. Oke, berarti kita lanjut ke ceritanya Pak Kadar tadi. Ya. Pak Kadar sudah sampai ke Surabaya setelah dari perjalanan dari Jember ke ketemu sama kakaknya Ya. Pak Kadar di daerah Perak. Ya. Oke, setelah itu gimana Pak Kadar? Setelah itu saya diajak ngernet. Diajak ngernet ya. Ya, kira-kira 1 tahun saya punya keinginan, ada bakat saya lihat ada. Mungkin ya tidak sampai 1 bulan sudah bisa ya itu. Bisa nyopir maksudnya. Bisa tapi bantu-bantu gitu. Tapi karena saya sudah bisa nyupir, diminta sama supir yang tua itu, wis ikut aku saya diajari di pangku pertama itu, diajari saya bisa. Karena saya bisa, siang berangkatnya itu saya yang nyupir, pulangnya sama nyupir, apalagi kalau malam hari dia tidak kelihatan. Oh ya, karena sudah sepuh tadi. Ya, terus saya nyetir pulang nyupir karena senang, karena saya bakat. Nah itu
sering ketemu sama bos saya, bosnya truk itu. Ya, ketemu terus saya dipanggil. Bro, supirnya siapa? Dar, supirnya siapa? Pak Tejo. Loh, Pak Tejo apa kamu? Pak Tejo, Pak. Ndak, aku ketemu terus mbek kono. Nek nyupir kon, budal kon, mulai kon. Wis kon nyupir dhewe. Sudah punya SIM. Sudah punya wis nyupir dhewe wis gampang, wis pokoke nggowo duwe engko nek gampang lah diatur. Iki lah dikasih uang aku sama bos saya itu untuk ngurus SIM. Aku sudah punya, Pak. Oke. Nah, akhirnya saya disuruh nyupir perlopi suruh nyupir gandengan saya itu. Supir tergandengan. Gandengan iya. Oh, Pak boleh tahu Terus tergandengan itu gitu. tergandengan itu Pak itu bisa muat atau kuat berapa ton ya muatnya? Ya dulu itu kan masih 4 silinder, 6 silinder, pusu ceketer itu masih ya 10 ton. Tahun segitu ya. Ya gitu. Nah itu terus saya nyupir, dimarahi sama kakak saya yang masukkan saya itu. Udah, kamu tak mintakan Land Madura aja. Jadi kalau aku sudah punya SIM B1, dipegangi Madura, belikan mobil baru Grace, pegangi Madura, Kamal, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep itu tiap hari kurang lebih 9 tahun. Jadi bisa bahasa Madura. Oh, Ya itu akhirnya saya itu di Land Madura itu kenal pramugari. pramugari. Iya, ada Pramugari ya? pramugari 7 itu ada yang saya incer itu. Pramugari apa ya Pak Kadar? Pramugari kapal dulu kan nyapal, Oh. ada kapal Saya kira pesawat. kapal Maduratna. Oh, Terus kapal tongkang itu. selat Madura itu ada 7 cewek cantik-cantik itu. Cantik-cantik. Saya lihat satu itu ndak jalan cenil gitu. Wah itu harus kena saya ini. Tapi dia anaknya orang kaya, Oh, hanya orang kaya. orang pangkat. Oh. Orang tuanya itu mayor waktu itu. Oh iya. Wah saya agak grogi ya. Tapi memang jodoh ya. Hmm. Saya bilang aku padamu gitu dok. Ada kertas tak bilang aku padamu gitu dok. Ternyata nyambung Oh iya. menjadi pacar saya. Sekarang menjadi istri saya. Oh gitu. Ya itulah caranya jodoh ya. Iya iya. Sudah menjadi sekarang punya anak 3 ini. Ya itu. Wah, itu menarik. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita tentang istilahnya pengalaman Iya. Pak Kadar ya di dunia persupiran lah istilahnya. Ya. Tentang tadi tergandeng gitu ya. Ya. Berarti dari kurang lebih usia 17 tahun sampai 9 tahun berjalan itu Pak Kadar ini mendapatkan rute dari Surabaya ke Madura dan sekitarnya. Ya. Betul ya Pak Kadar ya? Betul. Itu muatnya apa ya Pak Kadar? Muat bahan bakar. Bahan bakar ya. Ya. Oh iya bahan Pom bakar. bensin itu. Kayak SPBU maksudnya. Ya SPBU. Jadi bisa solar, bisa zaman dulu bukan bensin ya namanya ya. Apa ya? Dulu bensin. Dulu bensin ya namanya. Berubah jadi namanya Pertamax ya, terus berubah Super. Pertamax Super ya dan lain sebagainya. Itu berarti tahun 80-an ya. Ya. Berarti mungkin ya 20-30 tahun yang lalu ya. Nah, Oke, jadi teman-teman bisa podcast. Ini adalah pengalaman ya dari Pak Kadar bercerita tentang pengalaman 30 tahun yang lalu lah. Lebih ya. 33. 33 tahun yang lalu kemungkinan. Ya. Jadi seorang supir di Surabaya, asalnya dari Jember. Nah, oke Pak Kadar luar biasa ya. Setelah 9 tahun ada perubahan nggak Pak Kadar? 9 tahun. Nah, setelah 9 tahun Oh, menyopir tadi. ya di Madura. Heeh. Saya terus kan punya anak 2. Oh, oke. Gajinya terlalu kurang kalau Madura. Saya minta gandeng. Minta Jurusan gandeng. Jawa Timur khususnya Bali itu, Banyuwangi, seluruh Jawa Timur. Aku untuk menambah penghasilan saya minta gandeng. Maksudnya tergandeng. Tergandeng. Oke. Akhirnya dikasih gandeng. Saya kira minta gandengan perempuan lagi. Ada tergandeng Karena untuk mencukupi biaya. iya. Ini mohon maaf nih Pak Kadar, karena yang saya dengarkan informasinya teman-teman supir ini kan banyak ya. Gandengan di sana, gandengan di sini, di setiap kota punya gandengan ternyata. Nah, Pak Kadar ini bagaimana? Gandengannya 1 atau 2 Ya, dalam hal pasangan hidup? 1 aja cukup. Oh, 1 aja. Kenapa Pak Kadar?
Kalau Allah itu menciptakan itu Adam sama Hawa satu, jadi kalau bisa enggak boleh lah lebih. Oh gitu. Satu ada udah Oke. cukup. Nanti ditiru anak-anak saya lah. Oh iya, betul betul betul. Saya Ya. takut kalau nanti kelakuan kita ini sebagai orang tua ditiru anak-anak gitu ya, Pak Ya. Kadar ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita, Pak Kadar. Berarti setelah 9 tahun Pak Kadar menjalani lah proses pekerjaan ini dari Surabaya mendapat wilayah ke daerah Madura dan lain sebagainya dan sekitarnya maksudnya. Setelah itu Pak Kadar merasa kurang masalah pemasukan, uangnya, duitnya kurang maksudnya, Ya. pembayarannya ya. Setelah itu Pak Kadar mencoba untuk menambah rute atau merubah rute agar mendapatkan biaya atau gaji yang lebih bagus, besar maksudnya. Seperti itu ya Pak Kadar. Iya. Nah, betul. dapat rute daerah mana saja Pak Kadar? Ya itu gandengan kan Jawa Timur itu waktu itu tahun 80 85 itu pompa bensin itu masih jarang ya. Cari kota-kota besar tok yang ada tuh. Madiun, Mantingan, Caruban. Kalau ke timur itu sampai Trenggalek. Jawa Timur sampai Banyuwangi, Probolinggo. Kadang-kadang Probolinggo gandengannya kepalanya ke Bali. Oh, bisa seperti itu ya? Sampai gitu gandengannya di Banyuwangi, kepalanya ke Kute, Denpasar sana itu. Oh, bisa seperti Ya, itu ya, itu. Pak Kadar ya. Kadang-kadang dua hari 3 hari nggak pulang untuk demi anak dan istri masa depan itu. Lalu terus nggak ditanyai sama istri Pak kalau pergi Ya. selama 2-3 hari gitu? Enggak, karena saya tahu istri saya itu kehidupan saya itu enggak mungkin neko-neko. Tapi enggak ada rasa takut, rasa cemburu enggak ada. Tahu istri saya. Mantap luar biasa ya. Nah, itu berjalan berapa tahun Pak Kadar untuk bisa menjalani profesinya Pak Kadar ini dari setelah keluar dari Madura sampai keliling ke daerah seluruh Jawa Timur. Madura juga termasuk Jawa Timur ya. Ya, Maksudnya juga. di Jawanya, Ya, di antara Banyuwangi sampai ke barat ya, sampai ke mana ya paling barat? paling barat ya di Tuban, Jenuh. Oh, gitu. daerah Tuban perbatasan Sampai- Jenuh sana ya. Ya. Oke. Ada pengalaman yang menarik nggak Pak Kadar yang pengen disampaikan selama berprofesi sebagai supir tergandeng ini? Menarik, maksudnya menarik apanya? Nggak tahu. Kita kan tidak pernah tahu ya sebenarnya dunia supir itu seperti apa ya. Ya, Ya mungkin yang saya dengar kan, kalau yang saya tahu nih ya, sebagai orang yang lebih muda lah, saya cuma dengar informasi ya, kalau di jalan itu supir truk itu biasanya ketemu dengan preman, ketemu dengan apa istilahnya, bajing loncat mungkin. Nah, ada nggak kayak gitu Pak? memang tahun-tahun 85 sampai 90 sampai 2000 itu memang itu bajing loncat terus korak itu merajalela memang. Oh iya. Nah, karena kita itu kernet saya juga besar. Badannya itu 118 kilo. Saya 86 kilo. Berarti besar-besar. Jadi dilawan, kalau ada korak dilawan. Bisa. Kalau dia Madura kita bilang bahasa Madura. Kalau kita sama-sama Madura dia agak ngepir. Gitu ya. Ya, ayo carok pada Maduran yong. Nah, gitu agak Apa itu artinya tuh Pak? ya, ayo carok pada Maduran. Oh, Gitu. caro ya, caro. Carok gitu. Tapi kalau mengucapkan bahasa Madura gitu dia nggak berani dia. Sama-sama dari Maduranya gitu enggak. Itu. Nah, tapi itu kernet itu suka ikut saya karena tidak pernah satu kali pun kehilangan. Oh gitu. Iya, karena ya begitu masuk saya ajak bahasa Madura. Kalau 5.000, 1.000 tak kasih, kalau rokok ya kasih, kalau minta barang enggak boleh. Oh, jadi zaman segitu Ya, 500 atau 1.000 rupiah itu Ya. sudah sangat berharga ya. ya sudah itu. Udah cukup lah ya. Tahun-tahun 80 90 udah cukup besar ya maksudnya. Ya, Maksudnya kehilangan di sini, kehilangan seperti apa Pak Kadar? bawa mobil itu kan sangunya banyak. Oh. Kadang-kadang diminta itu di Boleh- dompet itu Boleh diminta. disebutin nggak angkanya, kira-kira di angka berapa? Kalau jaraknya jauh, kalau Contoh Pak Kadar ini disuruh nganterkan minyak bahan bakar ini ke daerah mana ya? Yang paling jauh tadi, paling Pasirian Pasirian nih contoh, ke paling timur ya.
Itu dikasih uang saku berapa sama bosnya Kasih sangu 800 zaman itu ya? ya, 800 dan untuk bahan bakar barang itu kan masih sisa. Itu kalau di dompet karena diminta daerah di Probolinggo itu ada namanya korak-korak itu banyak dulu itu di Probolinggo, Pasuruan itu banyak. Tapi kita itu uang saya belikan solar semua supaya enggak lainnya disimpan. Karena yang ada dalam dompet itu berapa gitu. Kalau direbut ya dompet itu diambil cuma berapa. Tapi dia simpan yang rapi, jadi enggak diambil semua. Jadi kita lawan lah. Kalau kita kasih ya cuma berapa gitu toh. Itu jadi umpama taruh dompet begitu banyak nanti diminta semua. Jadi dibikin dalam dompet itu sedikit, tidak sampai Menarik, banyak gitu. menarik. Nah, artinya begini, Pak Kadar. Boleh diceritakan nggak ke teman-teman bisa podcast ini pengalaman Pak Kadar dalam artian bagaimana cara Pak Kadar menyimpan uang sakunya tadi sebesar 800.000 itu? Bagaimana cara menyimpannya dan di mana? Loh, kalau di dalam mobil kabin dalam itu kadang dibuka semua. Saya kadang di kotak belakang, di luar kabin. Jadi kalau ndak tahu, kalau di belakang kan ndak sampai digeledah belakang. Kalau di dalam kabin dibukai semua, di bagasi kotak-kotak itu bukai semua. Ya. Mungkin nanti saya sambil ngobrol ini kita akan tunjukkan beberapa foto yang dimaksudkan tergandeng itu kabinnya seperti apa ya. Mungkin biar teman-teman bisa podcast ini bisa mempunyai gambaran mungkin Pak Kadar. Tabung. Enggak, maksudnya foto truknya, foto kabinnya itu seperti apa? Kepalanya itu loh. Iya, kepalanya truk itu ya maksudnya ya. Iya. Oke. Terus setelah itu Nah itu kan kernet saya itu kan rumahnya Trenggalek. Kadang-kadang sampai 1 bulan ndak pulang, ndak boleh bawa, jangan dibawa uangnya, simpennya di garasi atau titipkan kakaknya. Tapi kalau kamu kerja jangan bawa uang. Jadi kalau hilang nggak sampai banyak, gitu. Jadi kalau ndak bawa uang kan tenang, nggak sampai ketakutan gitu loh, Pak. Iya. Selama pengalaman Pak Kadar ini dalam menjalani pekerjaan, berapa kali bertemu dengan preman-preman tersebut? Wah, ndak bisa dihitung. Oh ya? Iya. 5 kali lebih? Lebih puluhan kali, Puluhan bahkan kali. Wah, tiap daerah kan ada itu. Daerah Wonokromo itu ada, daerah Petean itu ada, daerah Porong itu ada, punya daerah masing-masing. Pasuruan ada. Jadi satu kali jalan itu bisa menemukan 4 korak, 5 korak. Sekali ngantar itu. Kalau dari Apakah tidak ada backup dari kepolisian atau dari bosnya Pak Kadar selama ini? Karena itu kan borongan, sudah kalau keluar ya sudah resikonya supir. Nah itu. Iya. Ada hal lain nggak yang disampaikan mungkin pada waktu menghadapi lah preman atau menghadapi apa ya, carok atau apa bahasanya jenengan ya? Ya carok ya, pernah saya itu ditusuk sini, pernah Di mana? Di pinggul. Di pinggul itu. Oh. Pernah saya tusuk. Di mana waktu itu? Keluar darahnya gitu. Tapi saya pengalaman begitu orang 4 itu masuk dalam truk tangki itu, saya ketengahkan. Jadi tengah jalan gitu, dari belakang tidak bisa masuk, dari depan tidak bisa masuk. Jadi orang berhenti semua. Nah, kebetulan itu ada polisi. Jadi koraknya lari semua. Lah itu cara pertolongan Tuhan. Nah, itu pernah itu. Jadi caranya itu di daerah mana Pak Kadar? Di daerah Bangkalan. Oh, jadi waktu di Madura itu itu saya ada anak kecil ikut gitu ya. Nah, itu suatu pancingan, padahal minta turun. Begitu turun, orang 4-5 langsung naik atau di depannya itu. Royokan gitu supir, saya tengahkan, depan kasih lampu tap, belakang rating, tengah malang kadak gitu. Jadi depan tidak bisa jalan, belakang tidak bisa jalan, orang turun semua, koraknya lari. Itu loh. Oke. Taktiknya gitu. Taktiknya seperti itu ya. Itu terjadi di siang hari, di malam hari atau siang hari? Siang hari berani ya mereka seperti itu ya Pak Kadar ya. Itu siang malam itu ada. Ya. Terus bagaimana cara menjelaskan ke pihak polisi waktu itu? Nah, dibawa ke kantor polisi. Oke. Karena saya mau membunuh ya, motong gitu, enggak mau jalan. Lupa bapak tahu. Saya temukan polisi dengan jelas.
Saya itu royokan sama korak-korak itu. Ini buktinya ini loh, darah sekian banyaknya ini loh. Ini pisunya masuk ini loh Pak. Wah, polisinya terus terharu loh. Nah itu akhirnya saya dilepas, terus saya dibawa ke rumah sakit Bangkalan. Oh, Ya itu dijahit, diantarkan polisi. Akhirnya sudah bisa jalan lagi ke jurusan Pamekasan. oh gitu ya. Gitu. Lagi taktiknya ya gitu, caranya tengahkan sekali depan, jadi Oke. orang enggak bisa Jadi pada waktu hari kejadian itu, pada waktu mereka sudah masuk ke dalam kabin truknya Bapak, ya. akhirnya Bapak istilahnya menempatkan posisi mobil truknya Bapak ini di tengah-tengah Iya, jalan gitu ada ya, sehingga mengundang banyak perhatian dari pengendara lain. gitu. Gitu caranya ya, taktiknya yang digunakan oleh Pak Kadar ini, sehingga para perampok itu ciut nyalinya seperti itu ya. Iya. Nah, apakah rekannya Pak Kadar ini, istilahnya kernet ya kalau nggak salah ya, Iya. itu tidak membantu Pak Kadar? Udah karena takut ya, sudah diem, enggak bisa bergerak, enggak apa, udah takut kan. Akhirnya dia pasrah ya, Pasrah tidak gitu, melakukan ya. apapun, tapi tidak sampai terluka ya, Enggak, kenanya enggak diapa-apakan karena dikira keren enggak bawa uang. gitu ya. Ya. Oke. Oke ya, Pak Kadar, saya teringat pada satu cerita ini. Bukan cerita ya, ada seseorang yang menyampaikan ke saya. Betul nggak sih kalau supir atau kernet itu dibekali oleh apa istilahnya ya, jimat ya mungkin ya. Itu betul nggak sih Pak Kadar? Nek orang itu ada. Kernet saya itu namanya Tari. Orang Tari ya, Oke. orang Malang dari daerah Kopanjen ya. Nah. Itu rambutnya panjang. Dia itu kalau punya gelang taruh di tangan gitu, orang naik itu dipegang tangannya sudah tidak bisa lepas. Ada korak merokok gitu, saya minta, Tari itu rokoknya minta Ri, rokoknya diminta taruh di ilatnya gitu, dimatikan di ilatnya itu loh. Oh, jadi baranya Itu dimasukkan di ilat, ke lidahnya ya. lidahnya itu. Oh, Tadi oke. dia melihat, kamu boleh minta uang nek kamu Bisa melakukan hal ini. melakukan seperti saya ini. Oh, jadi ditantang gitu ya. Dia ada gunting Nah, taruh depannya, potong rambutku ini, kalau terdas kamu tak kasih uang, kalau nggak terdas kamu turun gitu. Dia ambil gunting, dipotong-potong rambutnya, nggak bisa. nggak bisa. Berarti itu hal yang nyata ya Pak Kadar? Nyata itu bener. Namanya Pak Tari, rambutnya panjang, tapi anehnya nggak mau makan nasi. Oh ya, terus makannya apa? Kadang-kadang cuma pisang. Oh. Ya nasi itu tertentu, mutih katanya nasi tok. Kalau ke warung itu suruh bungkuskan nasi tok, ndak boleh lauk apa-apa dimakan di mobil, mutih katanya itu. Oh gitu. Ada Mungkin gitu. itu ritual yang harus Ya dilakukan ritualnya ya. gitu. Oh, berarti apa yang saya dengar bahwa rekan-rekan mungkin supir atau kernet yang bekerja di profesi yang dengan lakukan itu ada ya yang benar-benar melakukan hal tersebut ya. Nah. Ya ada, kadang-kadang enggak. Oke. Nah, Pak Kadar sendiri memiliki hal tersebut juga? Tidak ada. Saya Oh iya? sudah berserah kepada Tuhan. Oh iya? Ya, Beneran sama sekali satu pun tidak punya? tidak ada sama sekali. Kenapa Pak Kadar kok nggak punya istilahnya pegangan hal-hal tersebut? Karena sudah dari orang tua saya itu sudah berserah aja. Tidak usah neko-neko. Kita tidak boleh menduakan Tuhan, mengandalkan Oke. kekuatannya sendiri. Kita pasrah pada Tuhan gitu aja. Ya Gitu saya ya? terserah pada Tuhan. Oh. Apapun yang terjadi berserah pada Tuhan. Gitu ya Pak Kadar ya? Itu namanya syirik kalau percaya kepada lain-lainnya itu. Oke. Wah, menarik. Nah, dari pengalaman-pengalaman hal tersebut Pak Kadar, kira-kira ada hal menarik lain nggak yang bisa Pak Kadar sebutkan nih, pengalaman di jalan yang mungkin teman-teman bisa podcast ini kan belum pernah tahu ya kehidupan keseharian supir selama pekerjaan itu seperti apa. Mungkin dalam bertemu dengan preman, tadi kan sudah Ya. menyebutkan beberapa contoh taktik yang digunakan. Tapi cara Bapak untuk bisa mengurangi dampak negatif selama di jalan, selama hidup di jalan dulu Pak, itu seperti apa? Contohnya, kenalan sama polisi kah, kenalan dengan angkatan kah, aparat kah, atau seperti apa? Itu memang ada. Oh, memang ada Pak? Korak-korak itu ada. Mm-mm. Taktiknya
orang itu koraknya dari Probolinggo, Kelakah, namanya Pak Dolah. Oke. Itu yang menguasai Kelakah ya. Nah, saya bertamu, saya datangi ke rumahnya. Kita anjang sana unjung apa itu bertamu gitu, kenal akhirnya baik. Jadi kalau ada koran, saya bilang kenal sama Pak Dul. Pak Dul itu loh tetangga saya di Kelakah itu. Jadi kalau ada korak-korak ini bilang Pak Dul agak grogi. Nah, ya. Dari mana Pak Kadar ini mengenal nama Pak Dolah? Saya kan makan di depot Kelakah. Awalnya seperti itu. Sama tukang parkir tak kasih 1.000, 2.000, terkenal, kenal itu loh namanya Pak Dolah, itu kepala rampok itu. Saya datang ke situ sama tukang parkirnya, kenalan sama Pak Roko itu. Nah kita kan sudah pernah gitu toh. Iya. Jadi bilang aku tangganya Pak Dul. Oke. Koraknya agak ngepir gitu. Iya, jadi ini salah satu taktik dari Pak juga, Kadar, ya. yaitu mendekatkan diri sama salah satu penguasa di situ ya. Iya. Pak Dolah itu ya. Dan itu efektif ya Pak ya. Efektif Untuk mengurangi ini tadi Iya. ketemu sama preman-preman tadi. Iya. Selama saya kenal Pak Kadar nih, yang saya tahu berarti selain pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu dan beberapa hal yang kurang menyenangkan di jalan ketemu dengan korak, saya pernah dengar Pak Kadar juga menyampaikan bahwa pengalaman dari Pak sopir atau teman-teman yang bekerja sebagai sopir truk ini yaitu di bidang kuliner. Nah, Bapak boleh cerita enggak kira-kira kuliner apa saja yang Bapak lakukan selama pengalaman inilah, yang paling enak mungkin, yang paling murah, yang gimana? Silakan Pak dikatakan. Nah, kalau ke Probolinggo itu depot Lumintu. Oh iya. Atau di depannya Pasar Tongas. Oke. Itu namanya, itu ada ikan segar itu. Jadi saudara-saudaranya itu ambil ke laut, tidak jual ke pasar tapi dijual ke depot situ. Jadi masakannya segar. Oke. Ikan segar itu cuma lalapan sama sambal sama kulup itu. Itu yang paling enak itu di situ. Rawon juga enak. Nah, kalau ke barat itu di Tuban itu namanya kepiting atau rajungan itu ya. Ya, di Tuban itu debatnya pertigaan itu loh, pertigaan Tuban itu apa lupa saya itu. Ya banyak. Pokoknya lainnya itu tahu. Jadi kalau untuk masalah kuliner dibuat Pak Kadar udah hal yang biasa lah ya. Biasa. Banyak makanan yang enak-enak tentunya. Berarti istri Pak Kadar juga pernah sering diajak kuliner gitu Pak, keliling-keliling gitu Pak? Tidak pernah. Oh, nggak pernah. Nanti kalau tahu ya apa makannya gitu. Oh gitu. Ya. Kalau dalam tangki itu kan tidak boleh penumpang ikut. Oke. Ditulisnya dilarang menumpang. Jadi bawa istri kan tidak bagus. Apalagi naik truk. Oh gitu ya, mungkin siapa tahu pas liburan gitu Pak Kadar. Anak-anak saya tuh tidak pernah saya ajak naik truk. Oh ya, kenapa Pak Kadar? Nanti kalau saya ajak naik truk punya hati seperti itu, aku bisa tak kernet kayak bapak gitu. Oh gitu. Jadi saya tidak ajak sama sekali. Nanti niru bapak. Oh alah, berarti artinya anak-anaknya bapak ini belum tidak ada dan tidak ada yang meneruskan profesinya bapak ya? Tidak ada. Pernah saya ajak ke mana Ngawi, anak saya dua itu. Saya tidak ke Ngawi itu, tidak saya ajak makan, tidak apa, saya ajak makan itu di warung yang jelek gitu. Terus, tujuannya supaya tidak waduh makannya enak-enak gitu. Terus makan yang jelek, terus tak kasih kernet, saya tak kasih uang 1.000. Lupa kasih 1.000. Iya dapat uang ya, cuma ini disangoni 1.000. Makanya kamu jangan seperti bapak ya, kerja berat seperti semalam nggak tidur, kamu kuat? Nggak kuat ya Pak. Makanya kamu sekolah yang pinter, jangan seperti bapak ya. Ya, kamu sekali aja ikut. Bapak itu kerjanya berat gini. Makanya kamu sekolah yang pinter ya. Sekali saya ajak gitu toh. Oke, berarti itu adalah caranya Pak Kadar ya untuk bisa memberikan wawasan kepada anak-anaknya Pak Kadar bahwa ya cukup Bapak Kadar saja yang melakukan profesi supir. Walaupun sebenarnya menurut Bapak apakah profesi supir itu kurang baik Pak ya? Ya tergantung lah orangnya. Tergantung sama orangnya ya. Oke. Jadi sebenarnya kan nggak ada masalah ya Pak ya. Cuman semuanya kan tergantung orangnya ya. Mau dia jadi supir, mau dia jadi guru,
Oh, jadi aparatur negara pun itu semuanya kembali ke pribadinya berarti Pak Kadar ya. Iya. Ya, oke, masuk akal. Karena gini Pak Kadar, yang saya tahu beberapa saya dengar dari rekan-rekan di lapangan itu bahwa ada beberapa supir nih yang tanda kutip nakal ya, Ya. Pak Kadar ya. Mungkin lebih enak lagi yang Pak Kadar ceritakan nakalnya supir ini biasanya seperti apa sih Pak? Dalam dunia pekerjaan ya tentunya ya. Kalau supir itu ya banyak cara ya. Kerja dimanapun kerja di supir, ya cari makannya ya di supir. Kalau kerjanya di tangki ya cari makan di tangki. Caranya seperti apa? Kecurangan itu ada. Kalau kita itu kan milih. Kalau saya itu tidak mau ke pom bensin. Saya khusus ke pompa bensin. Pom itu tadi kirim itu, hari ini saya kirim, besok itu dijual habis. Kalau kurang kan ketahuan. Saya punya langganan bertahun-tahun, ada 20 tahun. Iya. Khusus minta saya, tidak pernah minta lain-lain. Cuma 2 pom. Kenapa? Saya tidak mau curang. Lebihnya ya ini, kurangnya ya ini. Nek kurang aku nggak mau nambah. Kalau lebih aku nggak minta. Nek kamu ditambahin tidak apa-apa. Oke, berarti Akhirnya saya di pom itu ada 20 tahun khusus saya. oke. Artinya yang Pak Kadar maksudkan ini adalah dalam hal isi dari tangki. Mungkin ya. Ya. Jadi kalau Pak Kadar diberi jalur untuk satu tangki itu isi berapa sih? 8.000. Berapa liter? 8.000 liter ya. Ya. Artinya kalau ada kelebihan dari 8.000 liter ini Pak Kadar tidak meminta kelebihan tersebut. Ya. Kalaupun pada waktu mengantar ada kekurangan juga tidak mau menambah ya. Ya. Oh, berarti kan berbicara masalah isi dari tangki tersebut ya. Ya. Berarti ada yang mempermainkan dong Pak Kadar. Kalau ada kadar pom itu ada yang mau, kalau lebih mah ada yang beli. Kalau ada yang nggak mau beli terserah. Kalau saya itu kan tiap 1 ton ada kelebihan 5 liter. Oke. Kalau 8 ton itu ada kelebihan 40 liter. Itu untuk penyusutan atau pemenuaian. Pemuaian. Ya, Oke. kalau kita jalan ke Probolinggo kena hujan 40 itu bisa habis. Oh, gitu. Itu ya? cara istilah itu ada Ada. penyusutan itu. Iya. Nah, itu kalau dari pompanya itu gak kena hujan, enggak apa lebih, sama pomnya kadang-kadang ditambahi uangnya. Oh, gitu. Gitu. Kayak saya terima karena dikasih tuh. Oke. Nek kurang saya ya kadang-kadang kalau lebih saya ditambah, kalau kurang saya ganti gitu. Oke. Nah, berapa sering penyusutan itu terjadi dalam artian begini? Lebih banyak mana penyusutan atau lebih banyak mana pemuaiannya, Pak? Lebih banyak lebihnya atau lebih banyak kurangnya biasanya? Sikon situasinya. Kalau siang itu tidak bisa lebih, Oh, tidak bisa kurang karena panas. Oh, malah gitu ya. Ya, jadi umpama ukurannya 8.000 Liter. itu ada lebih 40 liter itu. Perkiraannya lebih 40 liter itu. Iya. Itu kalau siang nggak kena hujan ya tetap 40 liter. Ada bisa 50 liter. Tapi kalau hujan bisa habis. Oh, Itu malah ada seperti itu ya? kelebihan itu untuk penyusutan atau pemuaian. Karena Oke. dalamnya tangki itu kan ada manhole-nya itu loh, ada ruang kosongnya itu loh. Itu ada bisa kurang, bisa lebih. Kalau lebih dikasih tamu itu rezeki saya. Kalau kurang kita ganti ya itu rezeki saya. Tapi kebanyakan ya lebihnya. Kalau hujan, kalau panas banyak panasnya. Oke, begitu ya. Menarik. Ya. Ya, oke, Pak Kadar. Ya. Ada nggak sesuatu yang paling berkesan yang mungkin bisa Bapak ceritakan ke teman-teman Bisa Podcast ini, yang pengen Bapak sampaikan? Pengalaman Bapak kurang lebih berapa tahun Pak selama nyupir? 33 tahun. 33 tahun berprofesi sebagai seorang supir tangki gandeng ya tadi ya. Ya. Itu ada sesuatu yang berkesan yang pengen disampaikan Pak ke rekan-rekan Bisa Podcast ini? Maksudnya Kesan-kesan, mau contoh hal-hal baik apa yang paling berkesan, paling nancep di pemikiran Bapak bahwa ini loh, dulu aku punya pengalaman yang paling menyenangkan tuh hal seperti ini. Hal yang tidak menyenangkan tuh hal yang seperti ini yang bisa disampaikan ke teman-teman Bisa Podcast. ya. Kalau ikut senangnya itu ya karena itu kerjanya itu dengan baik.
kita ndak neko-neko gitu ya. Iya. Tenang sama kernet, kerjasama yang bagus, menerima apa adanya itu tenang. Ya, kita kalau mau berangkat ya juga kita berdoa sampai pulang dengan selamat, itu mengucap syukur dan terima kasih Allah menyertai kita. Ya, dan demikian juga itu banyak hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan barang itu kita rasakan selama 33 tahun itu tidak pernah ada kecelakaan. Sama sekali ya Pak ya. Ya kecelakaan biasa tapi bisa diatasi. Naik sepeda langsung dibayar, tidak sampai sidang pun tidak pernah saya. Karena mentaati peraturan lalu lintas. Kalau kecelakaan ya bisa langsung diatasi langsung. Itu. Oke, luar biasa, luar biasa. Ya, mungkin bisa menyapa untuk terakhir ya, menyapa teman-teman Bisa Podcast dalam bahasa Madura mungkin Pak, biar lebih ada value atau nilai tambahan melalui bahasa Madura mungkin. Bahasa Madura untuk teman-teman supir. Iya. Tapi kebanyakan supir itu orang Jawa. Orang Jawa. Yang Madura tidak ada. Oke Pak, mungkin ini aja deh kata-kata penutup aja yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman Bisa Podcast. Ya. Apa Pak kata-katanya Pak? Ya kata-kata saya itu kalau saya ini setelah mungkin 15 tahun ini ya, mulai tahun 2007 sudah umur 50 tahun tidak boleh masuk Pertamina, tidak boleh nyupir lagi. Iya. Ya, banyak teman-teman yang berguguran sudah meninggal. Oh begitu ya. Ya, dengar sudah meninggal, karena tidak meninggal. Saya mungkin mendengarkan ini ya, salam kita tetap kita hubungi saya, kita masih dalam keadaan masih hidup. Dan banyak teman-teman yang sudah meninggal yang masih hidup mendengarkan saya ini, sharing saya ini ya, menyapalah saya ya. Kita mungkin dulu waktu kerja banyak salah, kekurangan, saya minta maaf ya. Kita sudah di rumah, sudah penglihatan saya juga kurang, tidak bisa kemana-mana, saya di rumah ikut makan sama anak. Ya itulah dari pesan-pesan untuk teman-teman mendengarkan saya ini. Oke, jadi pesan-pesannya kepada teman-teman seangkatan Bapak mungkin ya, yang masih hidup, yang sekitar tahun 80-an berprofesi sebagai seorang sopir truk gandeng, yang mendengarkan cerita dari Pak Kadar ini, boleh Pak ya langsung menyapa atau tulis di komentar di bawah ini untuk menyapa Pak Kadar, atau mungkin nanti bisa menghubungi kita, tim kita, ada Mas Keker, ada Kak San, ada saya, Mas Dwiki, yang pengen minta nomor teleponnya Pak Kadar, nanti kita akan kasihkan. Boleh, silakan. Oke, seperti itu aja Pak Kadar yang ingin disampaikan. Ya gitu aja. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak Kadar atas pengalaman-pengalaman yang Bapak ceritakan selama menjadi supir truk gandeng ini. Semoga pengalaman Bapak ini memberikan banyak nilai kehidupan kepada teman-teman Bisa Podcast ini, lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Oke teman-teman, jika ada komentar, ada masukan kepada teman-teman Bisa Podcast, bisa sekali lagi menuliskan di kolom komentar. Dan siapa yang mungkin seandainya teman-teman ada yang mau bercerita tentang masa lalu atau pengalaman di masa lalunya, bolehlah sekali-sekali teman-teman menghubungi tim kita, dan kita akan berkoordinasi sehingga teman-teman bisa tampil juga dalam acara Bisa Podcast ini. Oke, sekian dari saya Dwiki, sampai ketemu dalam podcast berikutnya. Selamat pagi.